Businessman Opinion. Kembali inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda untuk beropini. Seorang ASN menggugat atau mengajukan judicial review undang-undang tentang presidential threshold ke MK. Menurutnya dengan ambang batas minimal 20% kursi DPR untuk dapat mengajukan capres dan cawapres membuat dirinya dan masyarakat Indonesia kehilangan hak untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya sudah banyak juga yang menggugat presidential threshold ini namun selalu tidak dikabulkan oleh MK. Apa komentar Anda? Setujukah Anda dengan adanya batasan minimal suara partai di DPR untuk dapat mengajukan calon presiden dan wapresnya ini dan apa alasan Anda? 633-9160. Merasa memang benar sih seolah-olah partai yang saat ini mempunyai kursi terus mempunyai ini semua mau. Sedangkan kita itu membutuhkan pemimpin itu walaupun banyak, jadi kita bisa memilih nanti mana yang terbaik gitu. Jadi jangan dibatas-batasi karena hak kita mencalonkan dan dicalonkan, tapi juga hak kita untuk menentukan orang yang tepat gitu. Kalau orangnya sudah dibatasi dan orang itu harus mempunyai partai sekian, jadi orang-orang yang terbaik mungkin tidak akan lahir di posisi seperti itu. Kalau pendapat saya sih, dulu pun saya juga lahir di tahun 75 ya. Jadi kita mengalami pemilu itu beberapa kali. Baru mengenal sih ya ambang batas seperti ini. Ya kita juga berharap ke depan kita jangan dibatas-batasi lah, hidup itu jangan ada pembatasan hak-hak kita. Jadi biarlah kita menentukan itu, jangan semau kita besok memilih di 2004 ya kita semau kita milih orang, kalau partai sendiri sudah menentukan ini orang kita nggak bisa ngomong apa gitu. Jadi itu harapan kami, hilangkanlah ambang batas itu sebagai warga umum ya, khususnya orang Jakarta lah. Kita ngelihat pemimpin sekarang ini sepertinya partai terutama semena-mena percuma pasang-pasang ini, kalau partai bukan yang menentukan ya nggak ada gunanya gitu. Itu kan bisa-bisanya Demokrat aja ya, waktu itu dia yang buat kok itu presidential threshold tahun 2009 mengamankan SBY. Sekarang giliran dianya udah lengser, terus anaknya mau jadi presiden mau dibalikin lagi 0%. Ya ini negara bukan perusahaan keluarga kali. Jadi saya kira mestinya dinaikin itu presidential threshold. Ya kayak Amerika itu kan ada cukup 2 aja ya kan, partainya Demokrat dan Republik. Suruh usia aja, kalau nggak bisa ya paling nggak 3 partai lagi seperti zaman dulu ya kan, suruh gabung aja itu partai-partai ece-ece yang kelas-kelas kambing tuh kayak Partai Umat, Partai Gelora, yang pecahan-pecahan PKS. Suruh gabung aja kalau memang mereka satu visi gitu ya, satu pandangan gitu untuk basis agama gitu ya. Jadi saya pikir gitulah, mestinya dinaikin lagi minimal 33%, kalau tidak seperti USA 50% presidential threshold-nya. Terima kasih. Kalau saya boleh kasih pendapat sih sebenarnya nggak perlu banyak-banyak calon presiden, cukup 2 aja, tapi yang berkualitas dan bela Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang saya harapin nih nanti kalau bisa Pilpres 2024 ini jangan lagi bawa-bawa politisasi saya kebencian. Itu lama-lama nih saya takutnya nih Indonesia bisa kayak Uni Soviet atau Afghanistan nih kalau terus-menerus begini. Makasih. Sudah saya bilang berkali-kali bahwa pemilu dari tahun 1995 sampai sekarang itu terjadi settingan dan jual beli jabatan di belakang layar. Apakah itu di Pilpres, di Cawapres, di Pilkada. Nah, kesalahan para elit politik yang menggugat tentang presidensial 0%, itu kenapa menggugat itu? Bukan menggugat bagaimana caranya para pejabat negara ini di Pilpres, Cawapres, di Pilkada dari tahun 1995 dulu sampai sekarang bisa menjadi pejabat negara. Harusnya itu yang digugat. Karena telah melanggar sebetulnya Undang-Undang Pemilu dan 2045 atau penyelenggaraan pemilu tidak jujur diselenggarakannya. Ya, itu sudah melanggar undang-undang itu. Ngapain gugat tentang undang-undang presidensial threshold? Percuma. Nanti tetap saja digagakan. Udah 7 kali kalau tidak salah digugat ke MK. Tetap saja digagakan. Emang yang ke-8 kali. Tetap saja digagakan. Kenapa menggugatnya presidensial threshold 0% atau 20% atau berapapun? Kenapa tidak digugat? Bagaimana sih caranya mereka menjadi bisa menjadi pejabat negaranya itu? Jujur apa tidak sih di belakang layarnya? Nah kalau itu baru bisa kemungkinan. Terima kasih. MK ini hakimnya itu pada saat dipilih calon itu kan diarahkan ke negarawan gitu ya, tidaklah kontaminasi dengan partai gitu atau politik.
Oke lah, tidak partai ada yang penguasa atau politik. Tapi setiap dia juga gugatan mengenai presiden threshold ini mentah terus. Waktu itu dulu Mahfud MD selaku ketua MK, dia putus mengenai ambang batasnya juga ngambang, seolah-olah ada keberpihakan gitu. Contohnya aja, masa dipakai kartu tiket yang telah dirobek itu dipakai untuk kedepannya gitu loh. Kemana akal sehat para elit akademisi dan juga para hakimnya katanya negarawan ini gitu loh. Rusak negara ini, Pak. Terima kasih. ASN-nya itu perlu dipecat itu. Itu biasanya bukan saya terlalu negatif ya, tapi itu biasanya partai-partai PKS itu. Karena mereka itu bagaimana berdaya upaya supaya mereka itu kan bikin kacau, sedangkan 20% aja dapat presidennya belum tentu maksimal. Nah kalau begitu buka aja, siapa aja bisa jadi kepala calon. Bagaimana ruwetnya itu ngaturnya. Nah itu ASN itu kayaknya sumber dayanya atau kurang inilah, kemampuannya kurang. Jadi mending dia suruh jadi itu aja, jadi tukang sapu. Ya buat saya sama saja sih, mau presiden 0% atau berapapun, pernah terjadi zaman Pak SBY, di belakang layar tetap settingan atau jual beli jabatan. Itu yang terjadi. Terima kasih. Itu saya setuju, ada threshold. Kalau tidak, orang gila, orang apapun bisa calonkan diri. Itu semua mau punya hak. Jadi presiden masa bisa sembarang orang. Kita mau buka lapak aja harus ada izin, harus ada modal. Mau jadi presiden semua orang mau ada hak. Nanti orang gila, orang apa juga mau jadi presiden. Harus ada itu contohlah negara-negara maju. Ini semua orang mau jadi presiden tapi goblok semua. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau presidensial threshold itu harusnya dari 20 dinaikin aja jadi 30 atau 40 gitu ya. Mau kayak mau berapa kayak posisinya kan ya intinya kalau nggak sistem parlementernya nggak kuat, nanti yang terpilih dari presiden nggak punya anggota di DPR yang kuat, ya sibuk repot aja sana lobby sini, kebijakannya jadinya nggak ada yang jalan, nggak ada yang ini kan gitu. Jadi kalau misalnya kuat, ya sudah beres kan, semuanya program jalan. Kalau masalah itu ya kita kontrol bareng-bareng. Karena kalau dinolin misalnya keluar 100 calon presiden, kita juga nih yang nggak mau jadi pejabat ini yang pusing kan gitu. Kita semuanya banyak, ini kita pusing jadi repot. Jadi ya harusnya dinaikin, jangan cuman, jadi supaya kita makin lama demokrasinya itu makin mature. Mature itu kan thresholdnya semakin kuat di posisinya parlementer, kan posisinya begitu. Tapi kalau semakin lemah, ya sibuk untuk kesana kemari lobby-lobby doang, nggak kerja. Kalau nggak kerja ya raja nggak makan kan gitu. Kalau menurut saya juga Indonesia kan suka niru Amerika ya. Di USA aja yang katanya disebut kepalanya demokrasi dunia ya, itu cuma ada 2 calon loh. Kalau presiden itu Demokrat atau Republik, semakin banyak calon itu semakin pusing, biayanya juga makin besar. Kalau 2 calon misalnya KSK udah menang udah selesai. Terus saya juga berharap semoga nanti 2024 yang kepilih presiden itu yang bela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga tegas gitu. Terima kasih. Ya, saya setuju. Calon itu Pak paling banyak juga 2 yang lebih. Ya, karena kenapa masyarakat nggak tahu calon itu jenisnya apa, kucing dalam karung atau apa. Jadi kalau aji mumpung orang nyalon, orang nggak karuan, tahu tiba-tiba menang, hancurlah negara ini. Jadi nggak bisa seperti itu. Calon tetap mesti 2 partai politik pun jangan terlalu banyak. Karena kenapa? Memang semua orang ngerti partai politik mana yang alap-alap atau apa, yang benar jujur atau yang maling gitu nggak tahu. Jadi sebaiknya partai politik pun dibatasin supaya kenapa? Mengurangin itu dagang sapi, politik dagang sapi, sogok-sogokan beli suara. Terima kasih. Kalau saya sih berharap yang masalah ambang batas ini dihapusin aja, karena kan biar jadi kita ini bebas lah milih pemimpin itu, jangan dibatas-batasin. Ya memang kita kalau menganut Amerika, menganut yang lain itu dibatas-batasin karena partai, ya sudah kalau enggak tentuin partai 2 orang aja. Tapi intinya kan kita ini berharap pemimpin-pemimpin ini dapat kesempatan gitu ke depan. Jangan
mentang-mentang sekarang berkuasa membatasi gitu. Jadi kita sih berharap kayak biasa, saya sih tinggal di Tangerang ya, berharap kedepannya ada pemimpin yang lebih baik lah. Kita bisa membandingkan hari ini pemimpin yang berkuasa ini kehidupan kita lebih baik atau tidak. Berarti kan saya akan terus mendukung. Tapi kalau kehidupan saya lebih susah daripada sebelumnya, malah lebih susah lagi, ya saya berharap ke depan ada pemimpin yang dia janji itu, berharap kehidupan kita lebih baik lah intinya. Gitu loh. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.